Novitasari Devi Pradipta. Terus saya sebagai moderator Yuli Astia dan co-hostnya Pak Muslim Arif Nurdian. Saya persilakan untuk Bu Novita untuk mempresentasikan makanan dan identitas sosialnya. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuliastia atas kesempatannya, dan juga terima kasih karena pada pagi ini sudah menjadi moderator untuk saya, dan juga Pak Muslim sebagai host, dan juga ada Bu Dewi Ratna sebagai partisipan yang satu-satunya ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti di tengah presentasi akan ada partisipan lain, dan juga mungkin untuk Bu Iswatun sebagai instruktur, mudah-mudahan nanti bisa muncul bergabung dengan kita ya. Oke, untuk mempersingkat waktu gitu, maksudnya untuk tidak berlama-lama, untuk lebih efektif, jadi saya langsung mulai saja. Saya akan mempresentasikan tentang makanan dan identitas sosial. Nah, selama ini kan makanan itu selalu kita anggap sesuatu yang mengenyangkan gitu ya, dan ketika kita makan itu otomatis kan kita pasti senang gitu ya, karena kita sudah dikenyangkan oleh makanan tersebut. Dan mungkin untuk beberapa bidang ilmu tertentu, makanan ini memang menjadi concern terhadap penelitian gitu, maksudnya merupakan objek penelitiannya. Kenapa? Karena memang berkaitan dengan pangan tersebut. Jadi misalkan seperti gizi atau ilmu pangan atau gastronomi. Tapi untuk ilmu-ilmu lain, terutama dalam ilmu sosial, memang agak kurang gitu. Kenapa? Karena memang ilmuwan sendiri masih melihatnya itu sebagai sesuatu yang remeh-temeh. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lagi, sebenarnya banyak hal dibalik dari makanan itu yang menarik untuk dibahas, untuk dikaji. Nah, sebenarnya saya mengambil tema tentang makanan ini berkaitan dengan pada beberapa dekade terakhir ini memang makanan menarik untuk dikaji lebih lanjut gitu ya, terutama mungkin kalau dalam bidang keilmuan saya gitu, baik antropologi ataupun sosiologi, itu memang sangat menarik gitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat sejarahnya, kita bisa melihat latar belakangnya, kontekstualnya saat itu, kenapa makanan A bisa lahir gitu, berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, makanya saya tertarik untuk mengkaji tentang makanan ini, tapi lebih difokuskan terhadap identitas sosial. Nanti kita akan bahas identitas sosial itu seperti apa sih gitu. Oke, dalam presentasi ini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang kajian tentang makanan itu sendiri, terus tentang identitas sosial yang tadi saya sempat singgung, identitas sosial itu seperti apa, dan yang terakhir ada makanan dan identitas sosial itu sendiri. Nah, yang selanjutnya saya membahas tentang kajian tentang makanan. Oke, tadi saya sempat singgung ya bahwa makanan itu sebenarnya bukan hanya sesuatu yang dimakan, disuguhkan, ataupun dihantarkan, tapi ada hal-hal lain di belakang. Nah, hal-hal lainnya itu apa? Hal-hal lainnya adalah salah satunya tentang identitas. Nah, kalau di sini saya melihatnya sebenarnya memang mungkin harusnya lebih luas dari ini gitu. Tidak hanya tentang kebudayaan, kelompok sosial, gaya hidup, identitas, simbol, tempat gitu. Kadang kita melihat makanan itu kan ada ya makanan-makanan daerah, nah yang mencirikan daerah tertentu, atau makanan-makanan yang mencirikan kelompok sosial atau misalkan kelas sosial tertentu. Misalkan kayak makanan di resto A itu dia cenderung dimakan sama kelompok sosial atau kelas sosial menengah ke atas, dan misalkan tempat makan tertentu itu hanya dikunjungi oleh kelas menengah bawah seperti itu. Atau ada juga makanan yang berkaitan dengan gaya hidup. Misalkan ada orang-orang yang misalkan dia lebih memilih gaya hidupnya seperti vegetarian, atau misalkan lebih mementingkan nutrisi, berarti mereka akan lebih memilih atau lebih selektif terhadap makanan-makanan tertentu karena tergantung dengan gaya hidup mereka. Atau sebagai identitas yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terus selanjutnya sebagai simbol, misalkan kayak dalam acara-acara pernikahan atau ada hajatan-hajatan tertentu, pasti kita selalu menemukan selalu ada nih makanan A,
makanan ini, dia selalu hadir dalam acara-acara tertentu. Kenapa? Karena memang menjadi simbol dalam kegiatan tersebut. Terus makanan juga berkaitan dengan tempat, misalkan kayak di tempat A itu makanannya khasnya ini, misalkan kayak di bioskop itu kenapa sih selalu identik dengan makanannya popcorn kayak gitu. Nah, ini tadi juga sempat saya singgung tentang kajian tentang makanan, bahkan itu lebih jauh melampaui dari kajian-kajian tentang ilmu pangan itu sendiri. Ya, misalkan ilmu pangan yang tadi saya sebutkan kayak gizi, gastronomi. Nah, sekarang itu orang-orang lebih cenderung untuk melihat makanan itu ada apa sih di balik makanan itu, bukan hanya bentuk fisiknya saja, seperti itu. Nah, tadi juga saya sempat jelaskan tentang bahwa perhatian tentang kajian tentang makanan ini atau food study ini sudah lebih dari 30 tahun itu mulai digandrungi oleh peneliti-peneliti tentang makanan itu sendiri seperti apa. Tapi di sini penelitian tentang kajian makanan ini mereka mencoba melihat dari beberapa sisi, dari beberapa sudut pandang ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya dari satu sisi, misalkan kalau gizi hanya gizi gitu, tapi misalkan saya mencoba melihat latar belakang suatu makanan daerah, nah otomatis saya akan mencari tahu atau meminta bantuan dari disiplin ilmu lainnya seperti sejarah misalnya, atau tentang struktur masyarakat, berarti saya mengambil sosiologi dari daerah tersebut seperti itu. Jadi memang mengintegrasikan dari beragam perspektif, atau bisa juga kita sebut sebagai kajian dengan lintas disiplin. Nah, selanjutnya tentang makanan itu adalah salah satu gagasan untuk memahami bagaimana masyarakat berubah dan berkembang. Nah, dengan makanan, misalkan kenapa sih kalau dulu dengan orang-orang sekarang cenderung lebih banyak orang-orang sekarang itu lebih pragmatis, lebih senang dengan makanan-makanan yang simple dibandingkan makanan-makanan yang jajanan pasar atau yang apa. Apakah itu berarti juga berkaitan dengan gaya hidup gitu, atau juga bisa berkaitan dengan cara pandangnya? Nah, seperti itu. Jadi kita bisa dari makanan itu kita bisa tahu bahwa oh ternyata terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang identitas nih. Identitas tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan secara teorinya, identitas itu sebenarnya suatu pengetahuan individu bahwa ia milik dari kelompok sosial tertentu dan dia memiliki makna emosional dan nilai kelompok. Jadi misalkan ketika saya merasa bahwa saya adalah bagian dari anggota VCT, berarti saya adalah identitas sosial saya adalah sebagai anggota VCT begitu. Terus selanjutnya ketika kita mengidentifikasikan baik secara pribadi maupun sosial pada suatu kelompok sosial, kita anggaplah misalkan VCT batch 6 ini adalah sebagai suatu kelompok sosial berarti kan. Nah, berarti saya mengidentifikasikan saya nih, tindakan saya, perilaku saya itu sebagai anggota dari VCT, bahwa saya melakukan tugas A, tugas B, tugas C. Nah, itu mengidentifikasikan diri saya menjadi suatu bagian dari anggota dari kelompok VCT tersebut, VCT batch 6 gitu. Nah, di dalam anggota ini, di dalam kelompok ini pasti ada yang namanya atribut. Atribut itu sebagai suatu kelengkapan yang menandakan diri kita sebagai bagian dari suatu kelompok. Jadi misalkan atribut kita sebagai anggota VCT itu misalkan ketika kita membuat digital flyer itu harus ada logo VCT seperti itu, atau misalkan dalam bentuk lain misalkan logo-logo VCT yang kita pakai, atau misalkan dari nama kita ketika misalkan muncul di database itu pasti selalu ada tulisan VCT batch 6 seperti itu, untuk menandakan bahwa kita ini bagian dari kelompok sosial yang namanya VCT batch 6 seperti itu. Jadi intinya ketika kita menjadi bagian dari kelompok tertentu, otomatis kita akan mengidentifikasikan diri kita sebagai kelompok tersebut. Misalkan kita kerja di kantor A gitu, otomatis kan kita selalu dapat kartu identitas. Nah, kartu identitas itu adalah atribut kita, kelengkapan kita.
Dan identitas kita adalah bagaimana ketika kita menunjukkan diri kita sebagai bagian dari anggota kelompok tersebut, sebagai bagian dari perusahaan tersebut atau kantor tersebut gitu. Itu adalah identitas sosial. Jadi kita memiliki yang namanya aturan dalam kelompok tersebut, berarti kita bagian dari anggota tersebut, berarti kita sebagai identitas kita sebagai tempat tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke makanan sebagai identitas sosial. Nah, makanan sebagai identitas sosial ini bahwa makanan itu selalu terhubung dengan selera kolektif yang terbentuk oleh lingkungan dan budaya manusia. Jadi, karena selera itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang dibangun oleh masyarakat gitu ya. Misalkan kita terbiasa di keluarga kita dengan selera yang pedas. Nah, berarti kan selera terhadap makanan yang pedas itu adalah sesuatu yang dibangun oleh kelompok keluarga kita gitu ya, oleh keluarga kita, atau disebut keluarga itu kan berarti kelompok juga ya, kelompok sosial yang dibangun oleh keluarga kita, bahwa ya ini selera makanan yang pedas ini adalah makanan yang enak gitu, makanan yang memang menjadi ciri khas dari keluarga kita. Nah, makanya itu di sini penjelasannya bahwa makanan terhubung dengan selera kolektif yang terbentuk oleh lingkungan dan budaya manusia. Atau misalkan kenapa sih kadang kita punya pandangan bahwa oh, kalau orang Jawa itu masakannya selalu manis seperti itu. Kenapa? Karena selera itu yang dibangun oleh masyarakat orang-orang Jawa itu. Misalkan orang Jawa itu memang suka manis. Nah, makanya seleranya kan seperti itu. Walaupun mungkin sekarang sudah tidak seperti itu lagi ya, tapi memang hampir sebagian dulu itu seperti itu. Misalkan orang Jawa itu suka manis kayak gitu. Atau misalkan makanan Padang itu pasti selalu menggunakan cabai merah pedas gitu kan, kayak rendang atau dendeng di sana gitu. Yang selanjutnya, makanan telah menjadi penanda melekat pada diri seseorang. Nah, itu sebabnya kenapa disebut makanan sebagai identitas, karena makanan menunjukkan diri dia tuh siapa sih, identitas orang tersebut atau kelompok tersebut seperti apa. Nanti identitas kelompok ini pun akan dibagi-bagi lagi menjadi identitas kelompok yang lebih terbagi-bagi lagi menjadi identitas kelompok yang lebih rinci begitu. Yang selanjutnya, makanan menjadi simbol yang merepresentasikan kelompok sosial tertentu. Nah, ini yang tadi saya bilang, kelompok sosialnya itu bisa kelompok etnik, bisa kelas sosial, bisa juga kelompok agama, dan lain sebagainya. Nah, misalkan untuk yang makanan sebagai identitas kelas sosial. Kalau di sini saya melihatnya dari di masyarakat Inggris sendiri gitu ya, yang namanya makanan itu menjadi penanda kelas sosial, bahwa dimana orang-orang yang kelas atas itu mereka cenderung memilih makanan-makanan yang high class menurut mereka, seperti yang istilahnya yang pantas untuk kelas mereka. Mereka lebih memilih makanan yang berasal dari Prancis dibandingkan makanan lokal itu sendiri. Padahal ini posisinya di Inggris ya, bukan di Prancis. Kenapa? Karena saat itu memang Prancis itu sedang melakukan banyak melakukan dominasi budaya lah, istilahnya banyak melakukan memasukkan pemahaman-pemahaman mereka ke negara-negara lain seperti itu. Salah satunya melalui makanan. Nah, mereka nih orang-orang kelas atasnya Inggris itu cara mempertahankan status sosial mereka dengan cara gengsi. Gengsinya apa? Yaitu mereka tuh harus makan makanan Prancis. Kenapa? Karena kalau ketika mereka memilih makanan lokal, itu sama saja menjatuhkan harga diri mereka sebagai kelas atas seperti itu. Ini di Inggris. Nah, hal ini juga menunjukkan berarti bahwa makanan itu dikonsumsi untuk sekedar menunjukkan kelas sosial. Mungkin kalau di Indonesia juga misalkan kenapa sih ada orang-orang yang mengonsumsi makanan-makanan tertentu yang memang harganya mahal? Kenapa? Karena memang makanan itu hanya bisa dijangkau oleh kelas-kelas tertentu gitu ya.
Misalkan misalkan seperti jamur matsutake nih. Jamur matsutake itu kan adalah jamur yang saya tahu itu memang harganya mahal gitu ya, bisa sampai jutaan gitu. Dan mungkin untuk orang-orang seperti kita yang kelas menengah itu memang, untuk buat apa sih kita makan kayak gitu, orang kita bisa cari makanan yang lebih mengenyangkan kok gitu. Tapi untuk kelas-kelas sosial tertentu, misalkan kelas atas, itu mereka mendapatkan kepuasan tertentu berupa gengsi, prestis, juga brand. Nah, mereka tuh ketika makan makanan itu mereka mendapat kepuasan gitu. Salah satunya adalah, oh kita bisa nih makan makanan seperti ini gitu. Karena apa? Karena mereka memang punya gengsi. Karena mereka memang punya menganggap bahwa brand itu penting gitu. Bukan hanya mengenyangkan makanan, bukan hanya mengenyangkan perut mereka gitu, mengenyangkan secara fisik, tapi juga ada kepuasan sosial tertentu yang harus mereka dapat dengan memakan makanan tertentu. Terusnya juga yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan yang menandakan eksklusivitas dan akses ke barang langka. Yang tadi saya bilang, misalkan ada satu makanan yang dia tuh eksklusif gitu, karena memang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu. Nah, karena eksklusivitasnya ini, otomatis pasti barang tersebut langka. Dan orang-orang yang ada di kelas menengah dan bawah itu biasanya akan lebih memilih makanan-makanan yang sudah tersedia gitu, udah ada. Ngapain sih kita nyari yang susah gitu, apalagi yang harganya mahal gitu. Kenapa kita mencari makanan yang berharga mahal tapi belum tentu bikin perut kenyang? Sementara kalau orang-orang kelas menengah dan bawah itu akan lebih memilih makanan yang tersedia dan memang benar-benar bisa mengenyangkan perut mereka gitu, dibandingkan soal gengsi, prestis, ataupun brand. Nah, selanjutnya untuk makanan sebagai identitas kelompok etnik, bahwa makanan ini bisa membentuk identitas etnis. Salah satunya tadi saya sempat singgung, kayak misalkan kenapa sih makanan di Jawa tadi manis, atau misalkan tadi di Padang itu biasanya lebih cenderung pedas, seperti itu. Karena memang itu menunjukkan kelompok etnik tertentu. Kita otomatis akan langsung misalkan, oh rendang, oh berarti dari Padang. Kita otomatis secara otomatis pasti kita akan menerkanya seperti itu gitu. Terus yang kedua adalah memiliki peranan sosial. Nah, peranan sosial di sini berkaitan dengan komunikasi, memiliki peranan sebagai komunikasi, sebagai media komunikasi, dan juga sebagai bentuk hubungan sosial. Misalkan kayak di tempat-tempat tertentu makanan ini bisa menjadi alat komunikasi bagi kelompok tertentu. Misalkan contohnya kalau di yang tadi saya bilang, misalkan ada di misalkan dalam suatu kegiatan itu, hajatan atau apa, itu ada makanan-makanan yang memang menandakan bahwa ini adalah upacara pernikahan. Misalkan seperti roti buaya. Nah, roti buaya ini selain dia memiliki makna, dia juga sebagai alat komunikasi bahwa ini ada pesta pernikahan. Biasanya kan roti buaya itu ada dalam pesta pernikahannya orang-orang suku Betawi, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memberikan suatu kode atau memberikan pesan bahwa ini adalah acara pernikahan, acara hajatnya adalah acara pernikahan, seperti itu. Nah, selain itu misalkan kalau memiliki makna itu bisa jadi tadi ya, misalkan roti buaya itu kenapa sih ada dalam pernikahannya orang Betawi? Kenapa? Karena orang Betawi menganggap bahwa roti buaya itu merepresentasikan bahwa pasangan ini harus menjadi pasangan yang setia. Karena setahu saya ya, misalkan dari beberapa literatur juga mengatakan bahwa buaya ini adalah salah satu hewan yang mereka tuh setia gitu dengan pasangannya, dan diharapkan bahwa pernikahan mereka, misalkan mempelai ini, itu juga bisa sama seperti buaya yang saling setia, seperti itu. Makanya makanan itu memiliki makna. Nah, selanjutnya makanan sebagai identitas kelompok agama. Nah, dalam identitas kelompok agama, nah ternyata kan kalau agama ini pasti berkaitan dengan keyakinan terhadap ajaran mereka ya.
Nah, dari keyakinan tersebut otomatis akan ada preferensi makanan. Pasti akan ada makanan yang mana yang boleh mereka makan, mana yang tidak boleh mereka makan. Dan tidak semua ajaran agama itu menerima semua makanan. Misalkan seperti Muslim, kita sudah tahu gitu ya, kalau orang-orang Islam itu memang tidak boleh makan makanan yang mengandung babi atau makanan yang mengandung alkohol. Dari situ kita sudah tahu, menunjukkan identitas mereka sebagai Muslim. Atau misalkan orang-orang Hindu, mereka tidak memakan makanan daging sapi gitu ya, mengandung daging sapi gitu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ajaran mereka, bahwa mereka percaya misalkan sapi itu adalah dewanya mereka gitu ya. Atau misalkan ada sebagian orang-orang Buddha yang mereka hanya memakan makanan tumbuh-tumbuhan gitu, seperti vegetarian. Kenapa? Karena ini memang berkaitan dengan ajaran dan kepercayaannya mereka. Makanya ketika ada tulisan, oh berarti ini dia misalkan dia kok nggak makan ini ya, nggak makan daging sapi ya, oh berarti mungkin bisa jadi mereka adalah beragama Hindu. Atau bisa jadi misalkan ketika seseorang ditawarkan makanan yang mengandung babi atau alkohol, oh berarti mungkin karena mereka adalah Muslim, seperti itu. Dan jadi makanan itu dapat menunjukkan juga sebagai identitas kelompok agama. Nah, ya saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Yuliastia. Ya, terima kasih Ibu. Ini mungkin jadi pengalaman saya juga dari makanan ya. Ternyata Iya, makanan betul. itu bisa memberitahu identitas sosial, apalagi seperti di pernikahan harus ada makanan ini, makanan itu. Setiap daerah masing-masing mempunyai selera makanannya. Oke, mungkin ada dari peserta yang ingin menanyakan. Silakan untuk bertanya. Dari peserta ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil menunggu kali ya Bu Novita. Iya. Halo Bu Novita. Iya, halo. Sambil menunggu peserta yang bertanya, mungkin saya mau nanya deh. Oh ya, boleh silakan. Tadi kan dari makanan itu menunjukkan identitas sosial masing-masing. Iya, betul. Nah, terkadang identitas dari makanan tersebut kita merasa ini bukan kelasan saya. Misalkan kita pergi kemana, diajak, ingin makan ini deh, kayak makanan Jepang. Oh boleh. Tapi terkadang kita lihat lagi, rasanya bisa nggak ya dengan lidah kita? Apakah dia bisa masuk di kita atau seperti apa? Nah, kalau misalkan kita tidak mempunyai identitas sosial, apa bisa? Maksudnya kita nggak masuk ke dalam identitas sosial tersebut. Jadi apapun kita bisa makan, kecuali yang tadi kan ada agama yang menganjurkan kalau Islam nggak boleh makan ini dan itu. Nah, tapi di sini misalkan saya suka nih dengan makanan Padang, terus saya suka nih dengan makanan Sunda, dengan makanan Jawa yang manis. Nah, kalau seperti itu masuknya kemana ya, Bu? Oke, mungkin saya menjelaskannya, coba menjelaskannya dari selera tadi ya. Saya sempat, tadi kan berarti rasa ya, berkaitan dengan selera gitu ya Bu ya. Nah, Iya. tadi kan balik lagi ya, kalau selera itu kan adalah sesuatu yang dibangun ya, sesuatu yang dikonstruksikan, sesuatu yang memang kita bangun sendiri, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu. Misalkan naluriah, tidak, tapi sesuatu yang kita bangun. Nah, misalkan kayak tadi masakan Jepang nih, apakah akan sesuai dengan lidah saya atau tidak? Nah, kalau misalkan saya sesuai dengan lidah saya, apakah saya tidak punya identitas sosial gitu? Pertanyaan seperti itu ya berarti ya, Bu ya? Iya. Kurang lebih ya. Oke, berarti sebenarnya gini, identitas sosial dengan selera itu sebenarnya tidak bisa kita kaitkan secara langsung gitu ya. Kenapa? Karena memang
tadi balik lagi, karena rasa itu kan, selera itu kan adalah sesuatu yang dibangun. Nah, kalau misalkan dalam kelompok mereka, mereka membangun selera itu dengan sangat kuat, otomatis mungkin akan kecenderungan menolak makanan tertentu. Misalkan dia lebih Mm-mm. suka makanan manis dibandingkan makanan pedas, dikonstruksikan seperti itu Iya. di kelompoknya, misalkan di keluarga mereka, di keluarganya gitu. Tapi ketika mereka Mm-mm. makan makanan pedas, mungkin pasti akan menolak gitu. Tapi bukan berarti Mm. ketika misalkan saya atau ibu atau yang lainnya, misalkan ketika saya bisa menerima makanan yang manis dan juga saya bisa menerima makanan yang pedas, bukan berarti otomatis tidak punya identitas sosial, bukan. Identitas sosial itu kan Mm. berarti adalah kepemilikan terhadap kelompok gitu kan, apakah dia punya ikatan terhadap kelompok atau enggak. Misalkan berarti kan Mm-mm. dalam hal ini, misalkan kayak kita sendiri itu kan berarti kita punya identitas sosial itu banyak. Ada identitas Mm-mm. sosial sebagai kelompok agama tertentu gitu, misalkan Islam. Terus juga kita menjadi Mm-mm. identitas dari tadi, misalkan kita bekerja di mana, oh berarti identitas kita sebagai pekerja di kantor A. Dan misalkan Mm. bisa jadi kita memiliki identitas sebagai anggota keluarga dari keluarga Bapak B, seperti itu. Berarti kan Mm-mm. macam-macam ya identitas sosial itu. Nah, berarti memang sebenarnya selera itu tidak bisa kita hubungkan secara langsung dengan identitas sosial. Kenapa? Karena balik lagi dengan tadi, apakah eh, pembangunan apa sih, bukan pembangunan, apa sih, konstruksi sosial dari si kelompoknya ini seperti apa. Jadi selera itu sebenarnya bergantung terhadap kita ini dari kecil itu di sama keluarga kita tuh dibentuk seperti apa sih gitu, dibentuknya dalam artian selera yang lebih dominan itu selera makanan yang seperti apa gitu. Karena sebenarnya Mm. selera itu kan juga bisa berkembang ketika kita sudah besar gitu ya Bu ya. Misalkan ketika dari kecil Iya. memang kita gak suka pedas, tapi lama kelamaan karena kita terbiasa dengan makanan yang pedas, oh jadi suka nih makanan pedas, ternyata enak juga, ada tantangannya kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke situ, ke bagaimana Oke. kelompok itu membentuk selera kita seperti apa gitu. Oke, ya. Berarti selera lagi Iya, masing-masing ya, selera. Bu. Ya. Ini ada yang bertanya dari Ibu Pipi Supia. Apakah ada contoh sanksi budaya untuk orang dengan identitas sosial tertentu yang memakan makanan yang tidak sesuai identitasnya? Oke, kalau misalkan soal sanksi sosial, otomatis sebenarnya mungkin sanksi budaya ya. Contoh sanksi Mm-mm. budaya. Oke, kalau budaya kita sebut budaya, mungkin kalau dalam pandangan antropologi yang namanya budaya itu kan berarti luas ya. Mungkin ini untuk maksudnya saya sharing ilmu saja ya, dari kalau dari ilmu antropologi itu kan budaya itu sebenarnya ada 7 unsur gitu ya. Salah satunya adalah religi, agama. Nah, tadi ada tuh masukan sebagai identitas kelompok agama. Kalau pertanyaan tentang sanksi budaya, berarti agama masuk ke dalam sanksi budaya ini, gitu ya. Agama atau religi ini masuk ke dalam sanksi budaya. Nah, otomatis karena tadi juga pertanyaannya adalah apakah ada sanksi budaya ketika seseorang itu memakan makanan yang tidak sesuai dengan identitasnya. Nah, berarti ketika misalkan muslim, seorang seorang muslim yang taat gitu ya, mereka makan makanan yang mengandung alkohol atau mengandung babi misalkan ya. Nah, otomatis mungkin secara hukum positif pasti nggak ada, misalnya ya kalau misalkan minuman keras terus kita melakukan pelanggaran, misalkan pelanggaran lalu lintas, otomatis pasti ada hukum positifnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita minum minum saja gitu ya, atau misalkan minum minum alkohol atau bir, itu memang tidak ada sanksi dari hukum positifnya, tapi dari hukum agamanya itu pasti ada. Nah, ini masuk ke dalam sanksi budaya berarti. Terus atau misalkan ketika seorang Hindu memakan makanan yang ada kandungan daging sapinya, otomatis itu juga Iya. sama. Sanksinya adalah sanksi agama. Sanksi berupa berarti mereka telah melanggar kepercayaan dan keimanan mereka
terhadap ajaran mereka sendiri seperti itu. Jadi sanksinya berupa sanksi agama itu gitu. Sanksi bahwa oh berarti mereka telah melakukan dosa gitu kan. Dosa itu kan berarti dalam artian sanksi kan. Sanksi karena mereka telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan kepercayaan mereka, dengan ajaran mereka, seperti itu. Hmm, oke. Seperti itu Bu Pipi. Mungkin saya mau tadi apa sanksi budaya. Kalau misalkan orang itu tadi kayak makan daging sapi, itu mungkin berarti jatuhnya seperti orang yang merasa berdosa tanpa harus apa namanya bilang ke orang lain atau kayak apa ya penyesalan mungkin ya Bu ya Iya, jatuhnya. iya, sanksinya sifatnya pribadi ya, langsung maksudnya langsung Mm-mm. sanksinya tuh berupa rasa bersalah, itu kan sanksi ya, maksudnya Mm-mm. apa namanya dampak dari sanksi itu kan merasa merasa Iya, berdosa gitu ya, iya seperti itu. Sanksinya memang mungkin tidak tidak terlihat seperti misalkan kayak misalkan orang yang tadi minum minum cuma alkohol terus dia nabrak seorang gitu ya kan, pelanggaran lalu lintas, otomatis hukumnya atau sanksinya langsung terlihat gitu ya. Tapi kalau misalkan seperti ini kayak misalkan berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan agama, itu memang langsung dirasakan oleh konsekuensinya langsung dirasakan oleh individu tersebut gitu. hmm, oke. Oke, Ibu, ada peserta lagi yang mau bertanya lagi? Waktunya masih panjang. Jangan lupa untuk isi presensinya ya, Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu yang akan bertanya untuk materi makanan dan identitas sosial ya. Ya. Ternyata memang ya makanan itu bisa menentukan identitas sosial seseorang. Bahkan memang benar sih ya. Di agama juga yang merupakan bagian dari unsur budaya, ternyata makanan itu sangat menentukan ya. Iya betul. Agama Islam nggak boleh makan babi, Iya. agama Hindu nggak boleh makan sapi gitu ya. Dan yang menarik itu kalau kalau menurut saya tentang gajian makanan ini Pak, misalkan kayak sekarang itu kan muncul ini ya, gaya hidup baru berupa tongkrong apa nongkrong di warung-warung kopi yang Iya. yang kekinian gitu ya. Orang misalkan Kopi, kadang kopi iya shop. kopi shop gitu ya. Kan kalau dulu itu orang-orang orang-orang zaman dulu itu kopi itu kan selalu identiknya dengan kakek-kakek gitu ya, dan itu Iya. yang sering diminumnya pagi-pagi gitu kan, dan kopi-kopi pahit gitu kan, dan itu mungkin kalau nggak di rumah pasti diminumnya di warkop khusus gitu kan. Tapi sekarang Iya. justru malah gaya hidupnya berubah gitu. Sekarang Mm-mm. orang-orang muda nih, anak-anak muda tuh terutama yang generasi Z ini itu kan mulai gandrung lagi dengan kopi, dengan warung kopi, tapi bukan warung kopi yang kita tahu seperti dulu gitu kan, yang warkop-warkop itu, tapi yang tempatnya enak, yang di situ tuh ada permainannya, ada tempat untuk baca Iya. bukunya, ada free wifi-nya kayak gitu kan. Itu yang menjadi daya tarik dari anak-anak muda zaman sekarang. Nah, jadi sebenarnya identitasnya juga bisa kita lihat dari kopi ini. Berarti ada dua identitas. Yang pertama adalah identitas kelompok umur, umur yang tua dengan umur yang muda, anak-anak muda yang zaman sekarang ini gitu. Hmm. Iya. Iya ya bahkan Makanan itu juga sekarang udah banyak yang di mix ya. Iya, Yang zaman betul. dulu dijadi lebih kekinian lagi. Iya, Yang iya. tadi kita nggak suka rasanya jadi makin mencoba rasanya. Iya, betul. iya. Ini baik, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan.
20 menit. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Baik, gimana Bu Novita nih? Apa kita lanjut ke sesi kedua? Boleh Pak, atau mungkin mau break dulu 10 menit atau 5 menit, terserah sih Pak. Ya. Iya. Oke, break dulu aja mungkin ya, 10 Baik, menit. silakan. Kalau mau break dulu berarti dari moderator. Oke, Bapak Ibu, tadi penjelasan dari Bu Novita tentang makanan dan identitas sosial. Ternyata dari makanan mempunyai identitas sosial yang masing-masing dan dari sanksi budaya pun memiliki seperti tidak boleh memakan makanan kalau dalam Islam yang mengunsur babi, mungkin yang di daerah lagi agama lain seperti apa. Ya, mungkin sampai di sini kita break dulu. Terima kasih untuk peserta semua. Terima kasih untuk Bu Novita pemaparannya. Iya, sama-sama. Ya, saya kembalikan kepada Pak Muslim sebagai hostnya. Ya. Baik, terima kasih Bu Yulistia sebagai moderator dan juga terima kasih Bu Novita sebagai presentator pagi hari ini di sesi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, pada kesempatan ini Bu Novita sudah memaparkan presentasinya yang mengenai makanan dan identitas sosial. Alhamdulillah, pagi ini pada hari ini nambah ilmu baru gitu ya. Ternyata dalam makanan pun itu mengandung nilai-nilai sosial dan bahkan menentukan identitas sosial. Memang gitu ya, saat ini pun popularitas kuliner gitu ya ini cukup besar ya, sehingga memang terbentuk kelas sosial baru yang ditentukan berdasarkan makanan. Dan mungkin bisa terjadi peningkatan identitas sosial hanya melalui makanannya, apakah dia memang memakan makanan tertentu atau bisa memiliki keahlian membuat makanan tertentu, sehingga identitas sosialnya bisa berubah dari identitas sosial yang sebelumnya. Baik, untuk sesi satu ini mungkin sudah selesai dan kita akan break dulu setelah ini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini mengenai tips mengatasi pikiran negatif ya. Yang insya Allah akan disampaikan juga oleh Bu Novita untuk sesi yang keduanya. Nanti insya Allah kita akan mulai saja sesi kedua pada pukul 10.00 ya.